Terus di sela-sela pintu gitu kalau dari luar tuh keluar terus semutnya. Itu pas dibuka suaranya udah kayak pintu tua, tau kalau. Halo, ketemu lagi sama gue Dio di channel Converos Live. Oke, di video gue yang kedua ini gue mau lanjut mereview Wuling Convero gue seputar pengalaman gue pakai mobil ini di episode yang kedua ya. Ya lah episode segala. Oke, ini tanggal 9 Desember 2022 jam 11 siang kurang lebih, jam 10.54. Oke. Oh ya, BTW gue nih mau jalan ke tempat servis. Gue pengen udah saatnya servis. Terus kita mulai dari mana ya? Mungkin ada beberapa temen-temen gua ada beberapa yang nanya, ya lu air wiper pakai air apa gitu. Air wiper gue itu pribadi biasanya kalau nggak pakai air aqua ya minimal pakai itulah. Biasanya gue beli yang murah tuh, yang suka di Indomart gitu yang punya Indomart. Tapi overall gue selalu pakai air mateng buat wiper. Nggak tahu, kayaknya gue lebih nyaman itu aja sih, kayaknya lebih. Takutnya kalau air mentah gitu kotor kali dalamnya apa gimana. Mungkin ada yang sama kayak gua gitu, lebih nyaman aja sih sebenarnya. Lanjut ke apa nih, kaca filmnya. Ada beberapa yang nanya juga soal kaca film. Di Wuling gua tuh pakai kaca film itu perbandingan mana ya? Depan itu kalau nggak salah 20%, kaca depan sama kaca belakang itu 20%, kanan kiri kaca pintu nih itu pakai 80%. Itu bawaannya Wuling sih, masih pakai bawaannya Wuling dari paket yang didapat waktu beli itu kan dapat kaca film juga. Nah, itu pakai 20/80. Terus pernah ngerasain sensor TPMS-nya nyala atau enggak gitu? Oh ya, mungkin ada yang belum tahu, sensor TPMS itu kan sensor tekanan angin ya, tekanan angin ban. Jadi kalau misalkan ada kebocoran terus tekanan anginnya turun, biasanya dia bukan bunyi sih, nyala gitu. Jadi di sensor di sini nih, di speedometer dia bakal nyala. Terus pernah nyala nggak? Pernah gitu. Dan itu cukup sensitif sih, jadi cukup ngebantu gitu. Jadi kadang kalau tekanan bannya udah mulai berkurang dikit itu, tapi dengan batas 1,9. Kalau di sini tulisannya 1,9 bar. Nah, itu udah mulai nyala tuh. Kadang 2,0 udah nyala sensor TPMS-nya. Jadi udah ngasih tahu harus tambah angin. Oh iya, sampai saat ini di KM 20 ribuan ini enggak sih, belum ada pernah berembun. Fine aja lampu lampu depannya. Ini kocak sih. Jadi di tempat kerja gue yang sekarang ini kan gue udah 2 kali pindah kosan. Dan kosan pertama tuh tempatnya parkiran mobilnya tuh bukan parkiran sih, kayak cuma lahan tanah depan rumah gitu, terus kebun gitu, tanah gitu. Nah, itu selama di situ 3 bulan apa nggak salah. Wah, itu jadi kayak mobil jadi disemutin beneran. Jadi kayak itu semut jadi sarang semut. Mobil tuh jadi sarang semut. Banyak banget, beneran banyak banget. Jadi sampai masuk ke dalam. Terus di sela-sela pintu gitu kalau dari luar tuh keluar terus semutnya. Apalagi kalau misalkan habis dari dari kosan terus dibawa ke parkiran kantor, itu kan panas ya, agak panas gitu. Nah, itu pada keluar tuh karena dia kepanasan kan. Semutnya pada keluar itu, jujur aja gue tuh tipe orang yang lihat semut keluar banyak itu kayak yang gatel, rasanya pengen gue bakar.
Itu pernah tuh kejadian kayak gitu, tapi sekarang udah enggak semenjak gua pindah kosan. Jadi kosan gue yang sekarang itu dia emang udah ada parkirnya, jadi bentuknya kayak letter L gitu. Nah itu di letter L-nya itu tengahnya itu parkiran mobil semua. Itu di parkiran gue itu cukup buat 6 mobil bahkan lebih gitu. Nah semenjak itu semutnya itu hilang sendiri, udah nggak ada lagi gitu, udah hilang sendiri gitu. Itu sih. Oh iya nih, ini btw ini gue rada sebel sih sebenarnya. Soal pintu ini asli, ini kayak gue selama pakai Wuling ini deh yang paling gue sebelin. Jadi pintu belakang sebelah kiri itu pas dibuka suaranya udah kayak pintu tua, tau gak lo, krek gitu, krek, dari kenceng banget. Nih gue kasih videonya nih ya, lu tonton dah gimana kencengnya tuh suara pintu. Udah dengar kayak gitu cuy. Kan gue tiap hari bawa mobil ke kantor, makan siang kadang suka sama teman gue, pas buka, Mas Dio mobil lu bunyi gitu. Malu gak kayak gitu? Ini kayaknya harus diperhatiin juga, apa cuma mobil gua atau di pengguna lain mobil Wuling juga ngerasain ini juga, gua nggak tahu ya. Cuman ini pure pengalaman pribadi gua, dan gua nggak ada ngurangin, nggak ada ngelebihin. Dan ini gua mau ke beres kan, sekalian mau nanya. Soalnya gua udah kemarin tuh udah, ya udahlah, sebelum gua taruh di tempat diberes, sebelum gua ke beres, gue kasih oli lah di engsel-engselnya gitu kan. Gue kasih oli tuh, maksudnya olinya tuh yang semprot itu, yang apa, lubrikan semprot gitu buat ngelumasin biar nggak bunyi. Nggak taunya tetap aja nggak berhenti bunyinya. Itu sangat-sangat menyebalkan. Karet pintu kanan sama pintu kiri, tapi pintu kanan nggak terlalu sih, tapi dia dibenerin udah beres. Nah si pintu kiri ini juga kayak serba yang banyak masalah tuh ada di pintu kiri ini deh, belakang deh, yang tengah deh. Dari mulai nutup pintunya agak membel. Terus yang bunyi krek-krek itu tuh, yang bunyi kayak mobil apa, engselnya bunyi itu juga pintu kiri belakang. Nah sekarang yang pintu belakang kiri itu karet pintunya lepas. Itu dari servis kedua udah dibenerin, baru seminggu copot lagi karet pintunya. Yang kanan pernah sekali doang, tapi sekali dibenerin udah, sampai sekarang udah nggak pernah cepet lagi gitu. Ini sekalian gue mau ngeberesin itu juga. Itu kayak ada apa ini Wuling dengan pintu belakang sebelah kirinya. Soalnya kalau dari susah tutup pintu aja, kalau yang di pintu sebelah kanan tuh enggak loh, nutupnya biasa aja loh. Tapi khusus di pintu sebelah kiri belakang kayaknya ada banyak masalah di situ deh. Kayaknya pihak Wuling mesti ngecek juga nih buat produknya di bagian pintu belakang kirinya. Banyak soalnya ada beberapa poin yang jadi masalah di pintu belakang sebelah kiri. Oke, kita lanjut. Jadi ada waktu itu gue lagi jalan di BSD, lagi makan siang sama teman-teman kantor gue. Jadi ada ibu-ibu jalan di tengah tapi pelan. Terus ada di sebelah kanan, di lajur paling kanan itu ada mobil Pajero jalan tuh, tapi dia ngambil di lajur paling kanan. Nah si ibu-ibu ini jalan lambat banget di tengah-tengah nih. Maaf ya ibu-ibu ya, maaf ya. Jalan di tengah, terus lama-lama ke kanan, nggak pakai sen, nggak pakai apa, lama-lama ke kanan, nabrak lah, bukan nabrak sih, nyenggol si Pajero-nya itu sampai jatuh. Itu dia ibu-ibunya berdua ya boncengan, nyenggol bagian lampu depan. Jadi kayak kena pantatnya, ini Pajero nih, ini motor kena pantatnya gitu loh, kena pantat motor. Nah mobilnya tuh kena bagian bumper depan sebelah kirinya gitu, itu langsung jatuh. Nah posisinya itu kan lagi kosong ya, gue jalannya nggak kenceng sih. Itu gue refleks ya, pas lagi ngerem itu langsung refleks ngerem, dan untungnya di belakang itu kosong. Itu ibu-ibunya kayak keplanting gitu, jatuh dia.
ke arah lajur gua. Kan kalau nggak salah tuh di BSD setelah Rawabuntu itu, setelah stasiun Rawabuntu itu kan yang ke arah BSD itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 lajur ya, lupa. Nah gue itu di lajur paling kiri. Nah terus si ibu itu udah keplanting kan, udah ngedeket ke gua. Itu gua ngerem sehabis-habisnya. Untung di belakang nggak ada mobil, kosong. Di sebelah kiri gue juga nggak ada apa-apa. Gue ngerem. Itu temen gue nih mobil isinya full, ada 3 orang. Itu yang dari paling belakang itu sampai lompat ke tengah sini. Nah yang di tengah sampai ke depan sini nih, sampai ke tengah, sampai keluar, saking kedorong ke depannya. Dan gue itu selisih sama si ibu itu yang jatuh itu nggak ada 2 jengkal cuy, di ban kanan gue. Jadi di ban kanan dia kayak ibunya ada di sini nih, cuma 2 jengkal sisanya. Dari tragedi itu yang gue baru ngeh itu, oh ternyata rem ABS-nya bagus loh gitu. Ini bener-bener pengalaman gue langsung gitu kan, gue bener-bener deg-degan. Itu berarti rem ABS-nya juga ini berfungsi dengan baik, nggak ada selip sedikit pun, nggak ada selip. Terus apa lagi ya, oh ya ini kalau misalkan lu pakai Convero nih, terus posisinya lagi hujan deras banget, coba deh lu rasain suara di atapnya nih, suara di atap atap mobil nih, itu nggak terlalu kenceng sih, nggak ngeganggu, nggak yang kretek kayak suara seng tuh, nggak kayak gitu. Suaranya lebih soft ya, maksudnya tetap kedengeran suara hujan, cuman nggak yang ngeganggu kuping gitu, nggak berisik. Jadi lu ibaratnya lu lagi hujan deras nih di mobil, tapi lu lagi ngobrol sama cewek lu nih, lagi ngobrol deep talk nih, masih bisa ngobrol, maksudnya masih bisa dengar, masih bisa fokus, nggak keganggu sama hujan, nggak keganggu sama suara hujannya. Terus yang terakhir nih, yang gue rasain plusnya dari Wuling Convero ini, jujur ya, ini speakernya. Speaker bawaannya ngebas banget. Untuk sekelas ini ya, speaker bawaannya ngebas banget. Dan itu udah banyak orang yang naik mobil gua dan itu ngomong ini speakernya udah ditambah ya, gitu. Speakernya udah di-upgrade ya, gitu. Udah di-upgrade ya, nanya gitu. Lu denger musik apa gitu kan yang ngebahas tuh enak banget untuk mobil sekelas ini. Nah terus soal tekanan ban nih, kalau gue tekanan ban kalau lagi ngisi di nitrogen, gue ngisinya itu ban depan itu 33 PSI, yang belakang bisa 33 sampai 36. Kalau 33 itu untuk keadaan mobil kosong, maksudnya nggak full load ya. Nah 36 itu untuk mobil dengan beban penuh 36 PSI. Cuman kalau gue ya udahlah, kan random ya, kadang bisa penuh kadang bisa enggak, ya udahlah gue isinya depan 33, belakang 36. Oke udah, ya segitu aja dulu review gue di video kedua gue ini di channel Converos Live. Nanti kalau ada update setelah gue servis ini, nanti gue bikin video lagi. Oke, bye bye.